Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Sekilas IT. Sesuai janji saya kemarin ketika review si casing model 05 ini, kemarin kan nggak rakit komponen di dalamnya. Nah, video kali ini saya pasang-pasangin beberapa komponen, termasuk ada yang baru juga. Ini dari Geometric Future ya, Eskimo Junior 36. Jadi ada coolernya sekaligus. Saya juga cukup kaget ya, kemarin tuh banyak komentar-komentar dari teman-teman, banyak yang suka dengan desain model Geometric Future 05 ini. Desainnya bagus, terus kokoh juga. Harganya ya termasuk murah lah ya di kelasnya, apalagi udah dapat 5 fan RGB seperti ini. Tapi ada tapinya teman-teman. Di akhir aja nanti saya coba bahas tapinya. Sekarang saya pengennya fokus ke rakitan PC dan si Eskimo Junior 36 ini. Gitu ya. Oke, ini ciri khas banget si boxnya tuh orange apa kuning ya gitu ya. Poletnya di sini warnanya putih. Jadi memang kelihatan lebih premium kalau misalkan dirasa seperti ini. Terus di bagian belakangnya juga di sini ada tertulis lengkap ya, spesifikasi bahkan modelnya juga ada. Ada yang versi 240, ada juga yang 360 seperti yang saya pegang ini. Di dalamnya kelengkapannya seperti biasa, ada mounting AMD, support AM3 sampai AM4, bahkan Threadripper. Nggak ditulis AM5-nya di sini, tapi nggak apa-apa. Kita akan tes di motherboard AM5, harusnya sih nggak jadi masalah. Lalu untuk intinya juga di sini ditulisnya sampai LGA 1700. Kita akan tes juga di LGA 1851 yang terbaru apakah support atau enggaknya ya. Terus ada pasta dari Geometric Future juga, tapi sayangnya tuh saya nggak melihat ada buku manual dan buku garansinya. Apakah cuma sampel yang dikasih ke saya aja atau memang semuanya nggak ada buku manual? Untungnya nggak terlalu masalah lah ya untuk pemasangan si Aya water cooler di sini. Cukup gampang ya, kalau apalagi kalau kalian yang sering ngerakit PC menggunakan Aya water cooler, nantinya ya gampang lah ya, nggak menemukan kesulitan. Lanjut, ada 3 fan dengan 7 bilah maksimum 2000 rpm dengan tekanan airflow di 69,11 cpm. Nah, ini tuh ada lesungnya ya di setiap bilah si fan-nya. Katanya ini terinspirasi dari lesung bola golf. Ini akan membuat putaran lebih stabil dan meningkatkan keheningan ketika dia berputar. Fan ini tuh bisa dibeli terpisah juga. Nama seriesnya tuh Squama 2503. Di web resminya juga udah ada tersedia. Pastinya di setiap sudut karet itu harus ada peredam getaran. Nah, seperti di sini peredam getarannya cukup tebal. Jadi nantinya nggak akan keganggu ketika si fan ini berputar full load. Untuk tampilan kotak si blok ini tuh cukup minimalis. Jadi nggak besar, nggak kecil. Cukup lah ya. Cuman ada LED RGB aja di tengahnya dengan teks Geo. Untuk base copper ini terbilang lega, ukurannya 55 x 55 mm. Dilengkapi dengan saluran mikro berdensitas tinggi. Ini yang akan membantu menyerap panas si prosesornya. Lalu ada pompa dengan kecepatan sampai 2800 rpm yang dialirkan melalui selang berlapiskan branded, ini nylon ya di dalamnya, yang mampu mengalirkan 1,4 liter per menit. Ini kombinasi yang cukup baik ya untuk membuang panas si prosesor. Sekarang kita akan langsung instalasi ke si casing model 05 ini ya, untuk si Eskimo Junior 36. Dan benar sekali ya, minggu lalu saya udah bilang ini tuh bakalan leluasa banget. Jadi gampang ketika pasang-pasang komponen ke dalamnya. Saya pakai motherboard X670E dengan Ryzen 7 7700X. GPU-nya RTX 3070 yang lumayan cukup tebal. Untuk power supply pastinya harus pakai yang berkualitas. Di sini saya pakai XPG Core Reactor 850 watt yang gold full modular. Nggak ada masalah instalasi power supply di casingnya ini tuh gampang banget ya, tinggal dibaut-baut aja di atasnya ya. Ini ya udah tinggal pasang aja gitu, simple. Untuk storage di sini saya pakai XPG Legend 900 dan Legend 710. Oh ya teman-teman, untuk bagian kabel manajemen di bagian belakang ini tuh udah lumayan cukup lega, tapi butuh waktu aja ya untuk bisa merapihkan si kabel manajemennya. Oke, hasil akhirnya ketika rakitan PC ini udah selesai, penampakannya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pengujiannya ya.
tes airflow, terus tes performa si komponen-komponennya juga sekalian ya. Karena si PC ini tuh mau dipakai untuk main game, jadi pengujiannya di sini tuh bakalan banyak gaming. Nanti kalian lihat aja suhu CPU, suhu GPU seperti apa ya supaya kelihatan langsung. Nanti pengujiannya juga di sini di ruangan tanpa AC. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke pengujiannya. Let's go. Hello? Parker, where are you? We must run through the demonstration at least once before. Gotta warn you, I'm feeling punchy today. Next comer. Jimmy? Dad? Come here, come here. Jimmy! Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you! Operator's tactical gear and gadgets will help you gain an advantage during the battle. Really close one! Neutralize Objective Alpha. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat beberapa pengujiannya ya? Banyak game karena ya PC ini memang dipakainya atau dirakitnya untuk main gaming. Untuk suhu GPU di sini yang kelihatan banget ya, antara GPU dan fan di sini tuh mendapatkan udara segar untuk si GPU-nya. Makanya GPU di sini ketika tadi full load, suhunya tuh masih di 70, 71, 72 gitu ya. Bahkan nggak nyampe 80 derajat Celcius gitu ya. Mungkin ini bisa jadi karena intake dari bawah sini menghembuskan udara dingin ke si GPU-nya, sehingga si GPU di sini mendapatkan udara yang cukup bagus lah ya, supaya bisa membuang panas tuh jauh lebih cepat ya ketika dipasangkan GPU horizontal seperti ini ya. Terus untuk suhu CPU, nah di sini ketika dipakai main game rata-rata suhunya di 75 derajat Celcius, bahkan kadang di 80 ya, nyentuh ya. Kemungkinan karena si Ryzen 7 7700X ini ya cukup panas juga ya. Terus si Eskimo Junior 36 juga ya menurut saya sih untuk main game udah lebih cukup lah ya. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu adem, nggak terlalu panas juga nggak, masih performanya ada di tengah-tengah aja. Oke teman-teman, nyambung lagi ke tapinya yang di awal tadi ya. Banyak banget yang suka dengan desainnya, dengan harganya, dengan kekokohan si casing Geometric Future ini. Tapi kan ada tapinya ya. Pembelian si casing model 05 ini tuh untuk sementara hanya bisa dibeli atau didapatkan di web resminya si Geometric Future ini ya. Jadi belum ada di e-commerce Indonesia ya. Makanya ketika mau beli ini kita harus login dulu ke aplikasi yang di China-nya, harus registrasi dulu gitu ya. Tapi untungnya ketika saya mendapatkan si casing ini sampelnya, pengirimannya tuh nggak lama ya teman-teman, 4 sampai 6 hari lah ya. Casing ini tuh bisa
bisa datang ke Kabupaten Bandung bahkan ya. Nanti ketika pengiriman lanjutan dari Indonesianya ke tempat saya pribadi ke Ranca Ekek dilanjutkan oleh JNT ya dari si aplikasinya. Jadi kita nggak takut pecah di jalan gitu, nggak takut penyok di jalan. Pengiriman si casing ini juga nggak pakai packing kayu, nggak, cuman dusnya aja, dan si dusnya juga nggak penyok, nggak apa-apa. Pokoknya normal lah, intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan udah rame gitu ya, si Geometric Future ini tuh bisa dibeli di e-commerce Indonesia. Ya mudah-mudahan aja gitu ya. Untuk harganya ya, si Eskimo Junior 36 ini 699 yuan ya. Ini harga China-nya. Kalau misalkan versi Indonesianya mungkin sekitar 1,6 jutaan. Nanti juga kita akan datang ke Computex 2025 di bulan Mei nanti. Nanti kita bakalan kunjungi booth-nya si Geometric Future. Nanti kira-kira ada apa aja produk-produk terbaru di sana dipamerkan. Ya saya juga nggak sabar gitu ya, pengen langsung ke sana. Oke, gitu aja. Komentar aja di bawah apapun pertanyaan kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.